jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili malam 9 di 10 terakhir Ramadan. Seperti biasa minggu ketiga ini akan disampaikan oleh Abah Ahmad, dan di penghujung acara nanti kita akan doa, zikir, dan tahlil bagi sahabat-sahabat MDA yang sudah meninggalkan kita. Kepada Abah kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatul udma'nya. Bapak dan Ibu, alumni haji, alumni umroh, sahabat MDA, Bapak dan Ibu ikhwatil iman semuanya, terkhusus buat kru MDA, Yayasan MDA, terima kasih yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini. Ini adalah pengajian yang ketiga ya di pekan Ramadan ini. Tentunya semoga kita semuanya dalam sehat, dalam afiat. Semoga kita semuanya dalam keberkahan. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan di bulan mulia, bulan suci, bulan agung, bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Dan kita hari ini adalah hari yang ke-20 puasa kita. Berarti nanti malam memasuki malam yang ke-21, di mana sudah maklum adanya, khususnya di Indonesia yang mayoritas bermadhab Syafi'i, di malam-malam ganjil adalah kita insya Allah akan melaksanakan berbagai ragam acara, khususnya ibadah kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masih dalam kondisi dan situasi COVID seperti pada Ramadan yang tahun lalu, ya ini adalah Ramadan kedua berpuasa kita dalam keadaan wabah. Sehingga agenda rencana yang sudah kita agendakan sedikit agak berubah. Misalnya mau pulang kampung nggak jadi pulang kampung karena ada larangan mudik. Ya, Bapak dan Ibu, yang pasti bahwa kita tetap semangat, yang pasti kita tetap optimis, yang pasti kita tetap untuk menuntaskan sebaik-baiknya ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga insya Allah kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Ada kabar duka hari ini diterima tadi sebelum subuh. Ayahanda dari Haji Mirasta wafat, dan sudah diumumkan wabil khusus di grup Haji Alumni MDA 2017. Semuanya berduka, semuanya mendoakan semoga almarhum diterima iman Islamnya dan keluarga yang ditinggal dalam keadaan sabar. Dan bagi kita menjadikan pelajaran. Juga tentunya kita juga mengingat beberapa alumni, keluarga kita, jamaah kita yang wafat. Bapak Haji Sudiro ya, yang belum lama juga dari alumni 2010. Kemudian ada Hajah Jembreng. Nah, Hajah Jembreng ini alumni Haji MDA 2011. Kemudian ada Haji Siswanto, itu alumni MDA 2013 ya. Kemudian ada almarhum Haji Aris Priyono,
alumni dari Haji 2013 ya. Dan tentunya banyak yang sudah wafat, termasuk suami dari Ibu Hajah Subaikah, Bapak Saproni, juga abangnya kalau nggak salah Haji Turmudi apa Tirmidi ya, almarhum juga, yang punya kesan tersendiri di Mekah, di Jeddah hilang ya, dan kita sudah sampai Mekah dan ternyata malamnya beliau diantarkan oleh petugas. Nah, bagi keluarga alumni haji dan umroh yang sudah wafat, kita doakan semuanya dalam rahmat Allah, maghfirah Allah, di alam barzahnya dilapangkan, kelak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ada yang sakit ya, sampai hari ini sakit, itu Pak Haji Arusadi. Haji Arusadi sudah cukup lama dalam keadaan sakit sampai hari ini ya, bukan lagi bulanan tetapi sudah tahunan. Semoga tetap tegar, tetap tabah dan sabar Pak Haji Arusadi ya. Kemudian ada yang sakit itu Ibu Hajah di 2016 itu, Bu Subaikah siapa lupa, yang di Pondok Gede ya, lupa namanya, semoga sehat selalu. Ibu Hajah Mujiharti juga baru ditinggal suaminya Pak Haji Bangbang ya, Masya Allah Bu Haji sehat selalu, mudah-mudahan Haji Bangbang diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya. Yang sakit tentunya semualah keluarga alumni haji dan umroh, semoga diberikan sehat walafiat ya, tabah dalam menghadapi ujian yang cukup berat, tentunya ujian saat ini semua merasakan. Kalau kita bicara tentang dampaknya wabah COVID-19, ya tidak hanya pelaku bisnis travel ya, yang kemudian dampaknya kepada karyawan travel, yang dampaknya juga kena ke ya para leader, para pembimbing ya. Alhamdulillah 2 kali Ramadan ketemu, kita masih belum ada titik temu untuk kembali tugas di tugas yang pokok dalam masalah haji dan umroh, sehingga keberangkatan umroh pun dari Indonesia belum bisa dipastikan kapan. Sebenarnya umrohnya sudah dibuka, tapi Indonesia termasuk 20 negara yang tidak boleh masuk ke Saudi, sehingga umrohnya tertunda. Padahal umroh sudah dibuka. Nah, untuk haji sampai saat ini belum ada keputusan yang pasti ya, berangkatkah tahun ini atau tidak. Ini sudah mau berakhir Ramadan belum ada keputusan juga. Biasanya Haji Tatang kalau udah mau 10 hari mau lebaran tuh udah sibuk ngambil koper ya, sama panitia ke asrama. Sekarang koper aja belum ada beritanya. Jangankan berangkat ya, koper aja nggak ada beritanya. Ya, wallahu alam, nanti kita tunggu setelah 5 Syawal bagaimana perkembangan haji, sehingga kita tidak mau bicara, tidak mau opini tentang haji. Seperti yang beredar di grup-grup itu semuanya memusingkan Bu Hajah Subaikah. Ya, Bu Hajah Ida, siapa lagi nih yang hadir ini? Ya pokoknya itu memusingkan lah berita-berita haji. Sebenarnya berita update-nya kan belum ada sampai saat ini juga. Orang sudah mendahului berita yang sesungguhnya. Itulah dunia sekarang ya. Iya, yang jelas mudah-mudahan yang terbaik. Berangkat ataupun tidak sudah dalam koridor Allah SWT. Yang terpenting buat calon haji, tenangkan ya, hatinya sucikan, jernihkan pikiran. Kita siap berangkat ataupun tidak, wa ma qadarullaha khairun, apa yang Allah takdirkan adalah lebih baik, karena Allah lebih tahu sesungguhnya dari apa yang bersifat asrarul ruhiyah, bersifat yang bersifat rahasia. Kan kita sudah diajarkan oleh awal surah Al-Baqarah, orang-orang yang bertakwa hudal lil muttaqin, mereka adalah yang mendapatkan petunjuk. Hudal lil muttaqin, orang yang bertakwa adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Nah, kita nggak tahu akan adanya wabah ya. Tidak satu pun tidak ada yang menyangka akan adanya wabah, termasuk di dunia ya. Bahkan dulu kita sama teman-teman ini sempat cerita, salah satu bisnis yang tidak akan mati sampai hari kiamat adalah bisnis haji dan umroh. Tapi ternyata ya namanya juga ucapan manusia ya. Ternyata semuanya di luar apa yang dikatakan oleh seorang manusia. Hanya Allah lah yang Maha tahu. Ternyata di awal 2020 datanglah wabah Covid
sehingga berdampak kepada semua lini kehidupan ekonomi dan sosial dunia, tidak hanya Indonesia. Nah, di awal Al-Baqarah kita sudah diajarkan kita harus beriman kepada yang gaib, Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat, termasuk hal-hal yang kita tidak tahu persis, ya. Yang penting mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya sesuai undangan di grup, ya, atau yang di Japri mungkin, bahwa tema kali ini adalah menggapai ampunan di 10 terakhir Ramadan, kira-kira intinya itu. Sehingga Bu Hajah Subaikah terganggu sore ini, biasanya sudah masak ya di dapur ya. Ibu Hajah Sulami juga sudah mulai masak biasanya di dapur ya. Ibu Hajah Ida sudah mulai masak juga di dapur, apa jajan ke depan? Ya, sekarang kita ngaji dulu sebentar. Nah, mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut 10 terakhir Ramadan. Pak Parmun kayaknya sih udah beli kolak tadi ya, Pak Haji? Pak Haji Parmun kayaknya baru beli kolak ya dari depan ya? Udah Pak, ada yang nganter. Oh, jadi ada yang nganter. Wah. Ibu Hajah Ida ada yang nganter apa enggak, Bu Haji? Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ini Hajah Ida apa Hajah Ica? Ya, siapa lagi nih? Muhasim, Pak Muhasim sehat? Pak Haji Muhasim? Oh, nggak connect. Baik, Pak Haji Parmun, Pak Haji Tatang belum bergabung ya? Alhamdulillah sehat. Mana suaranya Pak Haji Tatang? Pak Haji Tatang belum ada ya? Ada. Ya, ada hal yang perlu diperhatikan untuk memasuki 10 terakhir Ramadan. Sebagaimana yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW selalu beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Ya, sehingga para ulama memahaminya ini, pertama untuk kita nih, kalau kita seperti Nabi, ya mudah-mudahan paling tidak kita mengikuti bagian-bagian sunnah yang dilakukan oleh Nabi ya. Tapi paling tidak kita mari pertama sucikan hati kita, Pak Haji Parmun, Bu Subaikah, Bu Hajah Ida. Yang pertama mari kita sucikan hati kita. Kemudian yang kedua mari kita memfokuskan kepada ibadah, ya. Yang ketiga, hiasilah di 10 terakhir Ramadan ini dengan zikir, baca Al-Quran, ya, dan doa. Pertama, sucikan hati kita, jernihkan pikiran kita, apapun alasannya. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah orang yang beruntung, walaupun dalam masih wabah COVID bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Yang saya rasakan Pak Haji Parmun, walaupun dalam kondisi begini, ini puasa ini yang paling cepat tahun ini. Tahu-tahu udah 20 hari aja. Betul gak Pak Haji Parmun ya? Tahu-tahu udah 20 hari aja gitu. Rasanya baru kemarin. Padahal dalam kondisi ya seperti inilah. Tapi tiba-tiba puasa udah 20 hari lagi. Tiba-tiba puasa udah mau 10 hari lagi. Ya, jadi ada satu sisi hikmah yang bisa kita rasakan. Kenikmatan. Tidak terasa puasa udah 20 hari lagi gitu. Kalau perasaan dulu rasanya lama puasa itu. Kok di zaman wabah COVID rasanya cepet gitu puasa itu. Enggak tahu. Ya, tapi yang penting mari kita sucikan hati kita. Kita jauhi iri, jauhi dengki, jauhi prasangka, jauhi ingin menang sendiri, jauhi rasa membanggakan diri sendiri, jauhkan dari segala sifat sombong, ya. Jernihkan pikiran kita. Karena di 10 terakhir Ramadan ini sudah banyak bayangan-bayangan di pikiran kita ini. Pikiran baju model baru, pikiran mukena model baru, pikiran kerudung model baru, pikiran kue baru, pikiran mobil baru, pikiran rumah belum dicat, pikiran anak belum baju, pikiran anak belum beli sepatu.
Oh ya, luar biasa. Dalam wabah COVID-19 mal-mal juga ramai ternyata ya. Kemarin saudara-saudara jalan-jalan ke depan itu ke pasar Pondok Bambu. Di depan Alfamart, Masya Allah, macet. Kan katanya COVID gak boleh kumpul-kumpul. Mall penuh, Alfamart penuh, pasar penuh, jalan penuh. Berarti pikirannya masih belum bisa dijernihkan dari hal-hal yang bersifat duniawi. Masih berburu untuk memenuhi kebutuhan di 10 terakhir Ramadan. Salah gak? Ya gak salah. Nah paling tidak tetap ketika masuk malam harinya kita optimalkan untuk beribadah kepada Allah. Jernihkan pikiran kita, sucikan hati kita. Yuk. Kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, fokuskan ibadah kita. Ya, puasa jelas, sholat yang 5 waktu jelas, baca Quran jelas. Tetapi di 10 terakhir Ramadan, fokuskan kepada ibadah agar kita meraih Lailatul Qadar. Ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis Imam Bukhari, man qoma Lailatul Qadri Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni 1 tahun yang lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari, Bu Subaikah. Nah tadi ini kita suara belum berhenti sama Pak Dadan nih. Bu Haja Subaikah, Pak Haji Parmun, Bu Haja Ida, Pak Haji Muhasim. Masya Allah ya, tadi dari jam 1 pengajian kita juga, sampai jam 3, sampai setengah 4. Jam 4 maju lagi, jadi non-stop pengajian di Zoom sekarang. Alhamdulillah berkah. Nah, fokuskan ibadah. Ya, yang kedua, mari kita fokuskan ibadah di 10 terakhir Ramadan. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1 tahun yang lalu. Para ulama memberikan makna, dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Coba Pak Haji Parmun hitung dosa kecilnya dalam 1 tahun ke belakang. Ada berapa Pak Haji? Bu Haja Sulami coba hitung dosa kecilnya 1 tahun yang lalu. Ayo hitung. Gak kehitung, Mbak. Gak kehitung. Iyo, Bu Haja Subaikah hitung dosa kecil 1 tahun yang lalu. Pak Muhasim, Bu Ida. Banyak apa? Sama, banyak. Banyak. Abah hitung dosa 1 tahun yang lalu bohongin istri. Dari bohongin istri aja dulu dihitung jumlahnya berapa. Belum ngurangin takeran. Itu mah dosa besar kali ya, dosa kecil. Sudah tidak mampu. Nah, dengan keberkahan 10 terakhir Ramadan, orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan, dosa-dosanya kecil dipastikan oleh Allah diampuni. Para ulama menasihatkan jangan menyepelekan dosa kecil. Karena dosa kecil kalau ditumpuk jadi besar. Nah kalau kita Ramadan ketemu Ramadan, dosa kecil dihapus. Dari Jumat ke Jumat, dosa kecil dihapus. Dari sholat yang 5 waktu ke sholat yang 5 waktu, dosa kecil dihapus. Masya Allah, ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum dari puasanya Haji Tatang, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa kecil juga diampuni dari pelaksanaan puasanya. Dari tarawihnya, wa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang melaksanakan qiyam Ramadan tarawih, maka dosa-dosanya diampuni 1 tahun yang lalu. Menghidupkan 10 terakhir Ramadan, melaksanakan puasa, melaksanakan tarawih, tadarus Al-Quran, i'tikaf, dan ibadah yang lainnya, menghapus dari sejumlah dosa-dosa kecil. Inilah keberkahan di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan dosa yang besar pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada syarat satu, harus taubatnya yang benar-benar, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, khusus untuk dosa besar. Jadi ini dalam rangka memasuki 10 Ramadan. Yuk, sucikan hati yang tadi. Jernihkan pikiran. Yang kedua, fokuskan terhadap ibadah-ibadah.
Nah, ibadah apa saja yang bisa dilakukan Pak Haji Parmun? Kalau tadi hadis Nabi menyatakan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni dosa-dosanya yang 1 tahun lalu. Apa yang kita lakukan? Kan sudah taraweh. Habis Isya kita taraweh ditutup witir. Kalau Ibu Hajah Sulami, Ibu Hajah Subaikah mah tarawehnya juga yang 36 rakaat. Ya, amin. Pak Haji Parmun mah gak mau kalah. Yang 11 rakaat katanya. Enggak, 20 katanya. 20, Mbak, 20 ya. Dulu di Madinah itu di Mekah itu 11. Tapi kemudian di Madinah 20 ya. Setelah periode tabi'in di Khalifah Umar bin Abdul Aziz 36. Jadi jumlah tarawih itu ada yang 11, 83, ada yang 23, 20 sama 3, ada yang 36. Monggo, mana baik ya, yang penting tarawih dengan benar. Nah, ketarawih kan udah, iya, tadarus juga udah. Tapi coba hidupkan kembali sebelum sahur, kita bangun lagi, kita berwudu lagi, laksanakan sholat tobat 2 rakaat, laksanakan sholat hajat 2 rakaat, laksanakan sholat tahajud 2 rakaat, gak usah witir. Kalau tarawehnya sudah witir, kecuali di tarawehnya belum witir, maka bisa ditutup dengan witir. Ini amalan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya. Taubat, usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya salat sunat taubat 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Selesai. Berdiri lagi untuk salat hajat. Usolli sunnatal hajati rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Niat saya salat sunnah hajat 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Allahu Akbar. Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Berdiri lagi. Usolli sunnatat tahajudi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Niat saya salat tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kalau setelah tarawihnya sudah witir, maka jangan ditutup dengan witir. Cukup tutup dengan tahajud. Tapi kalau belum witir, tutup dengan witir 2 rakaat, 1 rakaat ya. Berarti 3. Nah, kemudian zikirnya apa? Di sini bisa kita membaca Al-Quran. Grup 2016 ada program Khotam Quran. Baca Quran dulu nih. Lumayan setengah juz. Baca, boleh. Mau zikir? Boleh. Nah, jangan lupa sesuai anjuran Nabi membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun maha pemaaf, tuhibbul afa engkau yang mencintai orang-orang yang pemaaf dan saling memaafkan. Itu ya. Jadi ini doa untuk di 10 terakhir Ramadan. Ya, kita baca sekali, kita sekali, teman-teman atau jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Boleh. Fa'fu anna boleh. Kalau di masjidnya Pak Parmun itu biasanya habis tarawih ya? Ya. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Gitu kan ya Pak Parmun? Ya. Kemudian Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Malah ditambah karim kalau di Haji Parmun. Tebul afa fa'fu anna. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Atau kita mencukupkan segini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Silahkan.
Karena keburu sahur belum masak, Bu Subaikah mau goreng telur. Goreng telur. Baca sambil goreng telur. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibu Sulami belum manasin sayur apa itu tengkleng dari Jawa ya. Dikirim tengkleng misalnya contoh. Oh, belum manasin tengkleng. Panasin saja. Baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Betul gak? Betul Bu Haja Ida. Sambil nonton Ikatan Cinta. Si Andin lagi dihianati cinta oleh suaminya. Bahkan dipitnah masuk penjara. Baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Supaya tidak ingat Andin terus. Yang diingat hanya Allah. Ada Roma Irama Sau. Udah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lupakan Roma Irama. Hayo kita menghadap Allah saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyak di grup berita-berita hoak ya. Kami mohon nih untuk semua grup MDA di penghujung Ramadan tidak boleh mengedarkan berita-berita hoak, menghormati keutamaan 10 terakhir Ramadan. Saya tugaskan dan saya kasih surat tugas Pak Haji Parmun untuk mengawasi semua grup MDA. Kalau menyebarkan berita-berita hoak, masukkan ke kelurahan biar di seleksi. Ya, jadi untuk menghormati kemuliaan 10 hari Ramadan, ya ayo kita sementara aja lah. Nge-share yang baik-baik, nge-share yang faidah-faidah, nge-share yang ada nasihat ya. Yang sifatnya canda tawa off dulu lah, bukan berarti nggak boleh ya. Menghormati dulu. Ya. Kecintaan kepada apapun, bahkan ke anak dan istri di 10 terakhir Ramadan, ayo kita kepada Allah dulu. Karena Allah yang telah menganugerahkan istri kita, Allah yang menganugerahkan anak kita, Allah yang telah menganugerahkan harta kita. Ya, ayo kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang dianugerahkan oleh Allah itu berlimpah barokah dan manfaat dan tidak membawa bencana untuk dunia dan akhirat. Kalau benar kita melaksanakan di 10 terakhir Ramadan semuanya papirru ilallah, menuju kepada Allah. Insya Allah walaupun dalam wabah COVID-19 ini kita akan diberikan kekuatan. Walaupun dalam wabah COVID-19 ini kesulitan ekonomi yang menghadang, insya Allah Allah akan memberikan kelembutan dan kesabaran kepada kita. Nah, jadi di 10 terakhir Ramadan fokuskan untuk kita beribadah. Nah, supaya ada pegangan tadi sudah disebutkan. Ibadah apa itu? Yaitu salat taubat, salat hajat, salat tahajud. Kemudian baca Quran, tadarus Al-Quran, zikir. Dan jangan lupa doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang ketiga, apa? Yang ketiga, senantiasa tafakur berzikir, ya, muhasabah. 1 tahun yang telah lalu dalam keadaan COVID, tapi ternyata kita masih hidup ya Pak Haji Parmun ya. 1 tahun telah berlalu, Ramadan ketemu Ramadan, 2 Ramadan, saya nggak kerja sama sekali, Ustadz Dadan nggak kerja, masih hidup, malah peci baru ini, peci merah baru malah ini, sorban baru, baju baru. Alhamdulillah, Abah. Iya, padahal nganggur, apalagi kerja. Pak Dadan bajunya baru, coba lihat pecinya baru, itunya latar belakangnya Zoom baru. Ternyata masih hidup kita. Yang nongkrong-nongkrong yang nggak kerja ternyata masih ngerokok juga itu padahal nganggur. Ternyata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bertafakur. Ternyata Allah masih sayang. Walaupun dalam wabah COVID-19 kita masih diberikan anugerah, diberikan kenikmatan, diberikan sehat, diberikan afiat, bisa nengok orang yang sakit, bisa mendoakan orang yang wafat, bisa ngaji di Zoom malah. Kita biasanya ngaji kan di Majlis Taklim langsung. Sekarang jarak jauh antara Cakung dan Pondok Bambu, antara Pondok Gede dan Pondok Bambu, ya, antara Caman dan Pondok Bambu, antara Pamulang dan Pondok Bambu, bahkan ada yang dari Hong Kong antara Jakarta. Kita bisa bertemu, bermuhasabah. Oh, ternyata Allah tuh begitu luas rahmatnya, maka kita jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Putus asa itu hukumnya dosa. Gitu. Nah, selanjutnya sekarang ini Pak Parmun bertanya tuh, boleh nggak katanya Abah itikafnya di rumah?
Karena daerah saya merah, ya walaupun di Pak Parmun nggak berlaku lah itu, kayaknya di masjidnya sana itu nggak berlaku ya, tetap ramai baik. Nah, Bapak Ibu, kalau yang tahun kemarin itu hampir semua kompak ya. Sholat Jum'ah di rumah, sholat taraweh di rumah, Idul Fitri di rumah, imamnya, bapaknya, makmumnya, ibu dan anaknya. Oh, gitu tahun kemarin. Ya, dalam kehidupan kita baru merasakan kita ini sholat taraweh di rumah, sholat Jum'ah di rumah, sholat sunnah Idul Fitri di rumah, imam dan khotib bapaknya. Tahun kemarin, Masya Allah. Jamaahnya ada berapa? 44 orang, bukan 40. Ayah, bapak, ibu, anak. Selesai. Jumat juga begitu. Ya Allah, seumur hidup baru merasakan ya. Sehingga suami belajar bagaimana jadi imam. Karena biasanya Pak Ustadz jadi imam di musola saya. Sekarang harus saya yang jadi imam. Sehingga suami jadi khotib, memberikan khutbah pada jamaah ibu dan anak. Belajar rukun khutbah. Masya Allah tahun kemarin. Tapi itu menjadi satu keindahan. Ya, itu luar biasa. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, oleh karenanya, janganlah berputus asa. Maka dari hasil tafakur, jangan kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sekali-kali putus asa terhadap rahmat Allah. Inilah yang dihasilkan dari tafakur. Nah, kemudian kita bisa melaksanakan i'tikaf di masjid sesuai fatwa MUI 2021 ya, tapi dengan tetap menjaga prokes. Dan bagi daerah yang tidak berpolet merah, ya, karena i'tikaf apapun alasannya harus tetap di masjid. Nah, kalau sekiranya pahitnya bagi yang sakit, yang terkena dampak COVID, ya, yang ada uzur, maka mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah di rumah tidak mengurangi daripada nilai keutamaan sehubungan karena ada ilat wabah menjangkit. Maka Bapak dan Ibu bisa melaksanakan i'tikaf itu dalam 3 waktu. Pertama setelah sholat subuh sampai datangnya waktu isyraq. Isilah dengan baca Al-Quran dan doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua bisa melaksanakan i'tikaf setelah sholat tarawih. Ya, setelah sholat isya tarawih. Kemudian silakan baca Quran. Kemudian perbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang ketiga, i'tikaf bisa kita laksanakan di sepertiga malam, setengah 2 malam. Ya, kita bangun, kita ambil wudhu, kita bangun, kita sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, kita zikir, kita tadarus Al-Quran. Kemudian doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ada problematika fikih untuk anak-anak Hongkong, sahabat Hongkong ya. Nggak mungkin kan nggak ke masjid di sepertiga malam. Jangankan sepertiga malam, kadang di waktu isya pun sebagian tidak bisa hadir ke KJRI, ke Wansai, kemanapun itu ya. Maka dalam kondisi seperti di rantau di Hongkong, manfaatkan 3 waktu setelah subuh, setelah isya, di sepertiga malam di rumah kita. Dengan cara yang seperti tadi. Dan jangan lupa baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dalam rangka kita melaksanakan i'tikaf di masa pandemi. Yang bisa ke masjid, alhamdulillah. Maka 10 terakhir Ramadan, mari dari malam nanti, malam 22, malam 23, 24, 25, 26, 27 sampai malam 29, isilah malam-malam itu dengan zikir, dengan baca Al-Qur'an, dengan i'tikaf, dengan memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka insyaallah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Dan untuk Bapak dan Ibu jangan lupa keluarkan zakat fitrahnya. Tidak akan terlalu dibahas zakat fitrah, hanya menganjurkan saja. Ya, jangan lupa keluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrahnya jangan lupa dikeluarkan. Orang yang berpuasa tapi tidak mengeluarkan zakat fitrahnya maka tidaklah sempurna puasanya. Dan jangan mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat sunnah Idul Fitri karena masuk kepada kategori sedekah, bukan zakat fitrah. Itu ya yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Barangkali untuk selanjutnya ada tanya jawab dari Pak Haji Parmun. Silakan. Bu Hajah Sulami. Silakan.
Dari yang lain, silakan. Ada pertanyaan? Siapa, Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Haji. Masalah itikaf itu kan kita dari habis sholat taraweh, Ya, tentunya sampai pagi ya. ya, Itu otomatis kan kita belum tidur nih. ya. Kita belum tidur, itu bisa melaksanakan sholat tahajud nggak, Pak? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi? Ibu Haja Sulami ada pertanyaan? Apa? Gak ada. Udah diwakilin suami ya. Bu Haja Ida ada pertanyaan? Bu Haja Ida? Teh Nina ada pertanyaan, Teh Nina? Teh Nina ada pertanyaan? Bu Haja Subaika? Belum ada, Pak. Belum? Belum ada. Pak Muhasim? Teh Nina masih puasa kan? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Salam dari Umi Ida. Salam kembali buat Umi. Iya, amin. Pak Haji Parmun, intinya gimana tadi Pak Haji Parmun jadi lupa tuh. Karena nyapa-nyapa dulu jadi lupa. Waktu iktikaf dari habis sholat taraweh sampai pagi. Terus itu kan otomatis belum tidur, Pak. Itu tahajud boleh nggak? Baik. Ternyata ada A Usman juga. Assalamualaikum A Usman dari Bekasi. Salam untuk uminya A Usman di Bekasi. Jadi Pak Harmon jadi nggak sempat tidur ya. Sebenarnya tidur itu hanya menjadi syarat, tidak menjadi merupakan kewajiban. Jadi pada intinya belum tidur tidak apa-apa. Jadi boleh dilaksanakan Pak Haji Parmon. Halo? Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak Haji. Itu kan syaratnya harus tidur dulu, Pak. Nggak apa-apa ya? Ya itu utamanya tidur dulu. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini itu kan di luar Ramadan. Nah, kalau di Ramadan umpama nggak sempat tidur, tidak apa-apa. Tapi dalam rangka menghidupkan malam-malam Ramadan. Nah, gitu ya. Jadi tidur itu baik sebetulnya di Ramadan maupun tidak di Ramadan hanya diutamakan syarat tidur dulu. Supaya apa? Supaya waktu tahajudnya kuat, nggak ngantuk. Intinya kan itu. Tapi kemudian nggak bisa tidur nih, gelisah nih. Nah, daripada mikir yang bukan-bukan kemana-mana, lebih baik kita tahajud walaupun tidak tidur dulu. Kan lebih baik tahajud daripada berpikiran macam-macam. Kira-kira seperti itu. Ya, ada lagi? Ya, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Syukron, afwan. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya?